hikmah yang ke-102 ini beliau memberikan arahan kepada kita apabila kita mendapat suatu hal-hal yang kita tidak senang, kita mendapat bala, mendapat musibah, maka cara untuk meringankannya, cara untuk bisa menerimanya dengan lapang hati, maka caranya antara lain, kata beliau, adalah bahwa ingat yang menurunkan bala ini adalah Allah, Tuhan engkau. Al-hikmatu tsaniyah ba'dal mi'ah. Qala al-imam At-Taj Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-102 dari Al-Hikam, berkata Imam Tajuddin Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Liyukhaffif alamal bala anka ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli lak alladhi wajahatka minhul aqdar huwallazi awwadaka husnal ikhtiyar. Artinya, hendaklah meringankan akan sakitnya bala, hendaklah meringankan akan beban bala daripada engkau oleh pengetahuan engkau bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan bala itu bagi engkau. Maka Tuhan yang berhadap akan engkau daripada Tuhan itu segala takdir, dialah Tuhan yang membiasakan kepada engkau pilihan yang terbaik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah arti terjemah daripada hikmah yang ke-102 ini. Idza asabatka musibah aw nazalat bika baliyah bi badanin aw ahlin aw malin aw jahin fa'lam anna man anzala dzalika 'alaik huwa Allah Subhanahu wa ta'ala al-muttasifu bir-ra'fati war-rahmah li ibadihi wa huwa alladhi 'awwadaka husnal ikhtiyari lak. Apabila menimpa akan engkau suatu musibah atau turun dengan engkau satu bala, baik itu pada badan sakit misalnya, au ahlin, atau menimpa anak istri kita, au malin, atau harta kita. Misalnya kita punya ternak matian, ternak kita, atau punya kebun habis dimakan hama, au jahin, atau kedudukan, dulunya punya pangkat sekarang dilingsirkan, dulu jadi kepala desa sekarang kada terpilih lagi. Nah, maka ketahuilah bahwa yang menurunkan semua itu atas engkau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu bersifat dengan kasih sayang bagi hamba-hambanya, dan Allah itulah Tuhan yang selalu biasa kepada engkau memberikan pilihan-pilihan yang terbaik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ke-102 ini beliau memberikan
arahan kepada kita apabila kita mendapat suatu hal-hal yang kita tidak senang, kita mendapat bala, mendapat musibah, maka cara untuk meringankannya, cara untuk bisa menerimanya dengan lapang hati, maka caranya antara lain, kata beliau, adalah bahwa ingat yang menurunkan bala ini adalah Allah, Tuhan engkau, yang bersifat kasih sayang kepada engkau, yang selalu memberikan pilihan-pilihan terbaik kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza alimta anna Allah rahimun bik wa nazirun ilaik fa kullu ma yuriduhu alaika minal musibah wal bala an tasbira wa tarda. Bila engkau sudah tahu bahwa Allah itu sangat sayang dengan engkau, Allah itu sangat perhatian kepada engkau, maka tiap-tiap sesuatu yang Dia datangkan atas engkau daripada musibah dan bala, bahwa engkau sabar dan ridha. Wal tuhassin bihi zannak wal ta'taqid anna dhalik husna ikhtiyarin laka wa anna dhalik masalih khafiyah laka la ya'lamuha illa Allah subhanahu. Dan baiklah engkau sangka dengan Allah dan yakini bahwa yang demikian itu bala musibah yang diturunkan kepada kita itu merupakan pilihan Allah yang baik untuk kita, dan bahwa di dalam itu bala musibah sebenarnya banyak kemaslahatan yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika demikian, fahina idzin yakhiful bala yakhifu alamul bala, maka ketika itu ringanlah sakitnya bala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap kita mendapat satu musibah, kita yakini bahwa itu datangnya dari Allah, datangnya dari Allah yang Maha Pengasih Penyayang, dan kita diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka apa? Bahwa musibah yang diberikan Allah kepadaku ini adalah untuk kebaikanku. Sesuatu yang sakit yang kuterima sekarang ini adalah untuk kebahagiaanku, keselamatanku di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian kita bisa menerima bala dan musibah itu dengan sabar dan ridha. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita bisa menerima dengan lapang, bisa sabar sewaktu orang tabib atau dokter hendak membedah kita, hendak mengoperasi kita. Nah, kita mendaftar, antri lagi 2-3 bulan hanya sampai giliran untuk dioperasi. Padahal sakit tuh, dibedah, dijahit. Tapi kita dengan senang hati. Karena apa sebabnya? Karena kita yakin bahwa dokter ini tujuannya baik. Karena kita meyakini bahwa sesudah ini dibedah, aku akan sehat, penyakitku akan hilang, sehingga aku mudah, nyaman bekerja. Nah, maka kita dengan senang hati untuk dibedah oleh tabib, oleh dokter tadi. Itu contoh bahwa musibah yang diberikan Allah kepada kita itu seperti suntikan, seperti jahitan, seperti bedah, yang tujuannya adalah tentu untuk kebaikan kita.
Karena Allah yang menurunkan bala kepada kita ini, Allah ini zat yang maha pengasih penyayang kepada kita, yang perbuatannya tidak akan sia-sia, pasti ada maslahat yang banyak kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, inilah cara para salihin untuk meringankan musibah, untuk meringankan bala yang menimpa mereka itu. Di antara kemaslahatan dengan bala ini, kebaikan yang kita terima melalui bala, bencana, musibah ini, takfiruz dzunub, dihapusnya dosa. Dihapusnya dosa. Ada dosa-dosa kita di dalam tubuh kita ini yang hanya bisa hilang dengan menderita sakit. Ada dosa-dosa di tubuh kita yang bisa hilang dengan istighfar, ada dengan puasa, ada dengan tahajud. Tapi ada juga dosa-dosa di dalam tubuh kita yang tidak bisa hilang kecuali dengan penderitaan melalui musibah atau bala. Maslahatnya lagi antara lain raf'ud darajat. Mungkin kita kada punya dosa yang mesti dihilangkan dengan sakit itu, tetapi derajat kita mesti ditinggikan oleh Allah melalui musibah itu. Antara lain lagi, musibah yang diturunkan Allah kepada kita itu untuk menolak musibah yang lebih besar menimpa kita. Umpamanya kita hendak ke Banjarmasin, sudah siap, tahu-tahu ada halangan, kepala sakit atau gigi sakit sehingga batal, kada jadi ke Banjarmasin. Maka ke Banjar ini urusan yang menguntungkan, ke Banjar ini urusan yang menguntungkan, tapi karena harus sakit kepala gagal ke Banjarmasin. Nah, ini barangkali ada hikmah, ada maslahat di dalamnya. Kita gagal berangkat ini. Barangkali andai kita berangkat ke Banjarmasin, di Binuang tabrakan bisa pecah kepala kita. Bisa pecah kepala kita. Digagalkan oleh Allah, digantikan dengan sakit kepala sedikit saja. Nah, itu kita hanya Allah yang tahu. La ya'lamuha illallah. Pokoknya setiap hal-hal yang tidak menyenangkan kita, apapun bentuknya, itu pasti ada kebaikan yang tersembunyi di dalam yang tidak nyaman itu. Pasti ada kebaikan, bahkan banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Nah, antara lain lagi, untuk menghadapi musibah bala yang menimpa kita ini adalah mengingat bahwa ini adalah ujian Allah. Allah hendak menguji aku apakah cinta atau kada kepada Allah itu. Nah, sekarang ini kita mungkin mengaku cinta kepada Allah, cinta kada cinta lawan Allah. Belum diuji lagi nih. Nah, Allah hendak menguji itu. Bukan Tuhan menguji untuk Tuhan. Tuhan kada perlu ujian, Tuhan sudah tahu sama dengannya. Cuma kita ini kan kada tahu apakah bujur-bujur cinta kepada Allah atau kada bujur cintanya. Nah, diturunkan Allah bala. Nah, bila seseorang ini bisa menerima dengan sabar, dengan ridha, nah berarti ini orang benar pengakuannya bahwa aku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi setiap bala musibah yang menimpa diri kita, keluarga kita, harta kita, kedudukan kita, maka itu adalah banyak kebaikan, banyak kemaslahatan yang tersembunyi di dalamnya itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min
nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Tidak ada yang mengenai akan seorang muslim daripada keletihan, keuyuhan, lapah, atau sakit, atau duka cita karena memikirkan hal yang akan terjadi. Kita ini sedih nah pikiran nah. Ini parak tanggal 10 bayar lampu kada ada duitnya kayak apa nih? Hamil. Wala hazan, sedih karena ingat kejadian masa lampau. Tak ingat anak mati, timbul sedih dalam hati. Wala aza, dan tidak ada satu gangguan dari orang lain, dari manusia yang menyakiti kita lewat kata-katanya atau lewat apanya, dan tidak pula duka cita yang sedang dihadapi sehingga duri yang masuk melukai kita, melainkan Allah menghapuskan dengan semua itu sebagian dari kesalahan-kesalahan kita. Para muhibbin rahimakumullah, ini artinya untuk meringankan beban musibah bala itu. Kita kasusuban, terjajak paku, terjajak duri, sakit tuh. Ada dosa yang gugur, ada dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang menggibah kita, ada orang yang menyakitkan kita tutur katanya. Kalau kita sedih, nah, ada dosa yang gugur daripada kita, ada dosa yang hilang daripada kita. Pokoknya apapun yang menimpa kita, sesuatu yang kada nyaman itu, salah satu maslahatnya adalah menghapuskan sebahagian dosa-dosa kita. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Rasulullah bersabda, senantiasa bala itu ada dengan orang mukmin dan mukminah, dirinya, anaknya, hartanya, sampai dia meninggal dunia, sehingga dia bertemu Allah tanpa ada sedikit membawa dosa. Nah, sakaratul maut itu sakit. Itu paling sakit, yang sakit itu sakaratul maut. Nah, itu sakit sakaratul maut bagi orang yang beriman adalah menghapuskan dosa-dosa mereka. Orang sakaratul maut kayak apa sakitnya? Itu sakit yang terakhir yang diterima dalam dunia. Bila kita sabar menghadapi sakitnya sakaratul maut itu menghabiskan dosa-dosa kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku tidak akan berdoa kepada Allah supaya dimudahkan sakaratul maut. Biar mautku sakit, asa dosaku dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa sakaratul maut nyaman tak urihing mati, tapi di akhirat dalam neraka kaina. Orang mati ini kenyamanan tak urihing matinya. Tapi dosanya kada diampuni Tuhan, sehingga di akhirat dia akan menerima azab. Nah, kalau orang mati sakit, orang beriman tapinya matinya sakit sakaratul mautnya, ini akan menghapus dosa-dosanya sehingga dia bertemu Allah dalam keadaan tidak membawa dosa lagi. Nah, jadi pokoknya bila ada yang sakit, bila ada yang kada nyaman, nah itu satu maslahatnya adalah menggugurkan ada dosa-dosa kita. Qala
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innar rajul la takunu lahu ad-darajah indallah la yablughuha bi'amali hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fayablughuha bidzalik. Bahwasanya seorang laki-laki sungguh bagi dia itu derajat di sisi Allah yang tidak sampai dia kepada derajat itu dengan amalnya, sehingga dia dibalakan dengan suatu bala di tubuhnya, maka dia sampai kepada derajat itu dengan sebab bala. Innar rajul, ini umumnya adalah orang-orang yang diberi Allah ilmu, artinya para alim ulama. Ini ilmunya banyak, tapi inya kada sanggup mengamalkan banyak-banyak ilmunya itu. Orang alim ini baca kitab amalan misalnya, ini baik dibaca subuh, ini baik dibaca jam 9, ini baik dibaca habis tengah hari, ini baik dibaca habis asar, ini baik dibaca habis maghrib. Dalam azkar ada pelajarannya, tapi orang alim sendiri kada mampu mengamalkan apa yang ia sampaikan itu. Nah, artinya apa? Orang alim ini punya derajat yang tinggi di sisi Allah yang kada bisa dicapainya dengan amaliyah. Diberi Allah dia satu bala, satu musibah di jisimnya, di tubuhnya. Nah, dengan bala itu, pahalanya itu bisa mencapai dia kepada derajat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka itu. Nah, itu menurut pensarah hadis tentang innar rajul. Rajul itu biasanya laki-laki yang mempunyai kelebihan. Kalau zakar itu laki-laki, itu cuma umum. Kalimat zakar itu laki-laki, kanak-kanak, laki-laki orang gila, orang kada pintar, zakar laki-laki. Tapi kalau rajul itu biasa laki-laki yang punya kelebihan. Nah, innar rajul, bahwasanya seorang laki-laki yang ada baginya derajat di sisi Allah yang tidak bisa dia capai dengan amal ibadahnya, sehingga dibalakan dia di tubuhnya, maka dia sampai ke derajat itu dengan sebab bala itu. Nah, jadi fungsi maslahat faidah bala ini bisa menghapuskan dosa, bisa pula meninggikan derajat seseorang sehingga dia sampai kepada derajat yang disediakan Allah yang kada bisa dicapainya dengan amal ibadahnya hari-hari itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi intinya hikmah yang ke-102 ini adalah bahwa kita kada akan lepas daripada bala dan musibah selama hidup dalam dunia ini. Namun kita sikapi bala dan musibah itu dengan hal-hal yang dijelaskan oleh pengarang tadi. Dengan demikian kita bisa menerimanya dengan ringan, dengan sabar dan ridha kepada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ke-103 dari Al-Hikamil Ata'iyah, berkata pengarangnya Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari, man zanna infika ka lutfihi an qadari fadzalika likusuri nazari. Yang artinya, barang siapa yang menyangka terlepasnya kelembutan Allah dari takdirnya, maka yang demikian itu karena pendeknya pemikirannya. Man zanna anna ma qaddarallahu lil 'abdi minal balaya wal musibah khalin an lutfihi fahuwa qasilun bi nazarihi jahilun bi rabbih. Barang siapa yang menyangka bahwa sesuatu yang Allah takdirkan bagi seorang hamba daripada bala, musibah, kosong daripada kelembutan Allah, maka orang tersebut pendek pemikirannya dan tidak kenal dengan Tuhannya.
idza ta'ammala haqqa ta'ammul 'alima anna ma qaddara Allah lil 'abdi la yakhlu an lutfihi bal altafih. Apabila seorang hamba itu berpikir dengan sebenar-benar berpikir, niscaya dia mengetahui bahwa sesuatu yang Allah takdirkan bagi hambanya itu tidaklah kosong daripada kelembutan Allah, bahkan dari kelembutan-kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sebuah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka takdir itu disertai dengan kelembutan-kelembutan daripada Allah. Baik takdir itu takdir berupa nikmat atau takdir berupa nikmah, berupa azab, berupa hukuman, berupa musibah, maka setiap takdir itu di dalamnya pasti ada kelembutan-kelembutan Allah yang disampaikan kepada hambanya itu. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan seorang hamba dengan musibah, umpamanya pada jasadnya, seperti penyakit. Nah, maka di dalam satu penyakit itu sangat banyak kelembutan-kelembutan Allah. Sebelumnya, sesudahnya, besertanya penyakit itu diliputi dengan kelembutan-kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma karena kepindikan dari pemikiran kita, karena kurangnya ta'ammul, kurangnya pengamatan kita, sehingga kita tidak menemui kelembutan-kelembutan Allah di dalam setiap takdir musibah itu. Karena kurangnya kita ta'ammul, karena kurangnya kita bertanya kepada yang ahlinya, sehingga setiap musibah itu hanya yang terasa adalah sakitnya. Padahal di dalam musibah itu sangat banyak kelembutan-kelembutan yang disampaikan Allah kepada seorang hamba tadi. Minha, setengahnya, iqbaluhu 'ala Allah bitadarru' wat taubati wal munajah, wa dzalik qad la yujadu minhu halal 'afiyah. Setengah kelembutan yang menyertai takdir musibah, berhadapnya seorang hamba yang kena musibah itu atas Allah dengan tadarru', bersangatan memohon, dengan tobat, dengan munajat. Yang demikian itu terkadang tidak didapat dari seorang hamba ketika dia sihat walafiat. Nah, ini salah satu daripada kelembutan Allah. Di waktu seorang hamba itu sakit, maka tadarru'nya kepada Allah itu lebih daripada waktu dia sihat. Waktu dia sakit, terbuka pintu hatinya untuk tobat kepada Allah. Waktu dia sakit, terbuka hatinya untuk munajat kepada Allah. Nah, itu semua adalah yang Allah titipkan di dalam sebuah musibah, dalam sebuah penyakit itu. Dengan satu penyakit itu sangat banyak kebaikan-kebaikan yang didapat oleh seorang hamba yang kena musibah tadi. Wa minha, setengahnya lagi kelembutan yang ada di dalam sebuah musibah itu, zahabu quwwatihi allati tuqi'uhu bidzunub wal ma'asi, hilangnya kekuatan seorang hamba itu yang menjatuhkan dia pada dosa dan maksiat.
Nah, waktu dia kaya, dia sangat mudah untuk melakukan maksiat. Waktu dia sehat, dia sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan. Nah, diberi Allah dia penyakit, diberi Allah dia musibah berupa kefakiran, hilanglah kekuatannya untuk berbuat maksiat. Nah, hilanglah kekuatannya untuk berbuat dosa. Nah, ini termasuk kelembutan Allah yang ada di dalam sebuah musibah itu. Nah, orang tuh sakit umpamanya, berduduk didudukkan, berhiring dihiringakan, bawa maksiat, menyarah. Padahal lagi sidin yang menghuluakan maksiat itu. Sidin menghuluakan. Begitu sidin sudah sakit, dibawai maksiat gratis, ya tuh kada mau. Nah, ini lutfillah, kelembutan Allah yang ada menyertai sebuah penyakit itu. Wa minha, dan setengahnya lagi, husulu ta'atil batin minas sabri war ridha, wa dzarratun min a'malil batin khairun min amthadil jibal min a'malil jawarih. Hasilnya taat hati. Nah, hasilnya taat hati seperti sabar, ridha. Dan satu biji yang kecil dari amal batin itu lebih baik daripada seumpama gunung-gunung daripada amal anggota yang zahir ini. Dulunya kada tahu disabar karena kada suah kena musibah. Dulu kada tahu ridha karena kada pernah mendapat bala. Nah, sekarang diberi Allah dia musibah, diberi Allah dia bala. Oh, ini sabar. Padahal sudah tahu aja sabar itu ini fadilatnya, ridha itu ini keutamaannya. Cuma selama ini Allah kada mengirim dia musibah, kada kau membuktikan sabarnya. Begitu dia dapat penyakit, begitu dia dapat kefakiran, dapat kegagalan, nah disitulah Allah ingin melihat hambanya ini membuktikan ilmunya tentang kesabaran dan keridhaan. Dan sabar itu termasuk amalan hati, ridha itu amalan hati. Satu biji yang kecil dari amalan hati itu pahalanya lebih besar dari beberapa biji gunung daripada amalan yang zahir ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu mizanan dulliya minas sama, fawudi'tu bi kaffatin wa wudi'at ummati bi kaffah, farajahtu bihim, wa wudi'a Abu Bakrin bi kaffatin waji'a bi ummati fawudi'at bi kaffatin farajaha bihim." Ujar Nabi, aku melihat timbangan diturunkan dari langit, maka diletakkan aku pada satu daun timbangan dan diletakkan seluruh umatku di timbangan yang lainnya, maka menanglah timbanganku dengan mereka itu. Jadi artinya amal ibadah Nabi ini ditimbang lawan amal ibadah seluruh umat, menang amal ibadah Nabi kita. Kemudian diletakkan Abu Bakar Siddiq dalam satu timbangan, satu daun timbangan. Didatangkan umatku pada timbangan yang satunya. Para jahabihim, maka Abu Bakar menang dengan mereka itu. Nah, seluruh umat Nabi amal ibadahnya dikumpul satu timbangan, satu daun timbangan. Daun timbangan yang satunya amal ibadah Abu Bakar Siddiq, ditimbang Raja Habihim, Abu Bakar Siddiq itu menang.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma faddalakum Abu Bakrin bi kasratis shalah wassiyam, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi aw fi sadrihi aw kama qala Rasul." Tidaklah melebihi Abu Bakar Siddiq itu, kata Nabi kita, dengan kalian sebab banyak sembahyang, bukan sebab Abu Bakar banyak puasa, bukan. Tetapi Abu Bakar Siddiq itu melebihi amal kalian dengan sebab ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Nah, ini menunjukkan bahwa amal hati walaupun kecil itu nilainya lebih besar daripada amal zahir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dikisahkan pada zaman sebelum Nabi kita ada seorang abid ahli ibadah 70 tahun kada pernah perai daripada qiyamul lail. Nah, 70 tahun tiap malam qiyamul lail. Suatu malam si abid ini sakit. Sakit humma, penyakit semacam panas malaria. Sehingga pada malam itu si abid ini kada bisa qiyamul lail karena sakit. Nah, dia sabar menerima penyakit itu. Abid ini ridha dengan apa yang ditentukan Allah. Nah, pada siang harinya Allah berwahyu kepada Nabi pada waktu itu, sampaikan kepada si abid yang malam tadi kena penyakit itu, bahwa satu malam dia kena penyakit itu lebih besar pahalanya dari ibadahnya selama 70 tahun yang tidak pernah luput salat qiyamul lail itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa amal hati seperti sabar, ridha itu kada bisa dibanding dengan amal zahir seperti salat dan lain-lainnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita biasa mudawamah sudah qiyamul lail tiap malam, satu malam kita sakit, nah hadapilah sakit ini dengan sabar, hadapi dengan ridha, maka pahalanya jauh lebih besar daripada qiyamul lail itu. Dzarratun min a'malil batin khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Nah, jadi ini satu kelembutan Allah yang diberikan Allah kepada orang yang diberi musibah tadi. Wa minha, setengahnya lagi, kasratu zikril maut. Orang yang diberi Allah musibah seperti penyakit itu, dia akan banyak mengingat mati. Lebih banyak mengingat mati dibanding pada waktu dia masih sehat. Itu sudah pasti. Orang yang dalam keadaan sakit itu pasti pikirannya banyak mengingat kepada kematian. Dan mengingat kematian ini pun satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Rasulullah SAW pernah ditanya, hal yakunu ma'asy syuhada yaumil qiyamah ghairuhum? Qala na'am. Wahai Rasulullah, adakah di hari kiamat itu dimasukkan dalam kelompok syuhada orang yang bukan syuhada? Jadi Nabi ada. Dia tidak gugur fisabilillah. Dia mati di atas tilam yang empuk. Tapi di akhirat digolongkan dengan orang-orang yang gugur fisabilillah. Siapa mereka itu? Ujar Nabi, man zakaral maut kulla yaum 20 marrah, orang yang mengingat kematian 20 kali dalam sehari. Nah, ini dalam sehari ini 20 kali ada ingat mati, ingat kematian. Nah, dengan sebab musibah berupa sakit yang diberi Allah, maka dia akan sering ingat kematian. Nah, ini akan mengantarkan dia di akhirat digabungkan orang-orang yang gugur fisabilillah itu. Nah, jadi sangat banyak sebenarnya kelembutan-kelembutan Allah yang menyertai sebuah musibah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Ini hikmah yang ke-103 ini lanjutan atau penyempurna bagi hikmah yang sebelumnya 102. Dalam hikmah yang 102 itu disebutkan liyukhaffif alamal bala anka ilmuka ila akhir, hendaklah meringankan akan sakitnya bala itu oleh tahunya engkau bahwa bala itu dari Allah. Nah, jadi termasuk yang membuat bala itu menjadi ringan kita terima, satu, kita tahu bahwa bala ini dari Allah, bukan dari fulan bin fulan, bukan perbuatan fulan bin fulan, tapi dari Allah. Nah, ini mengurangi beban sebuah bala itu. Ini dari Allah. Nah, yang kedua, dengan satu bala itu diampuni Allah dosa-dosa kita. Ini pun meringangi beban bala. Oh, kita kena musibah, baik sakit atau yang lainnya, ada dosaku yang diampuni oleh Allah melalui ini. Yang ketiga, dengan sebuah penyakit, sebuah musibah, Allah meninggikan derajatku di dalam surga. Nah, sehingga sakitnya musibah itu hampir-hampir jadi kada terasa lagi karena kita ingat kelembutan yang ada dalam sebuah musibah itu. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati manazil la yanaluha al-'abdu bi a'malih laysa laha 'alaqatun min fawqiha wa la imadun min tahtiha. Qila ya Rasulullah kaifa yadkhuluha ahluha? Qala yadkhuluha shibhat tair. Qila liman takunu tilkal manazil? Ujar Nabi, di surga itu ada tempat yang kada bisa dicapai tempat itu dengan amalan. Walaupun sehari 5 hatam Quran, kada bisa masuk ke tempat itu. Walaupun seharinya bersedekah 10 juta, kada bisa masuk ke situ. Tempat itu, ujar Nabi, bergantung, terkatung-katung, tidak ada tali, tidak ada tungkat. Nah, ujar sahabat, bagaimana dia masuk ke sana? Tangganya kada ada, tungkatnya kada ada, tali gantungannya kada ada. Ujar Nabi, dia masuk ke sana seperti burung, terbang. Lalu sahabat bertanya, untuk siapa tempat-tempat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, li ashabil balaya wal gumum wal humum wal amrat. Tempat itu disediakan Allah untuk orang-orang yang di dalam dunia selalu mengalami bala, musibah dan penyakit. Kita ingat ini meringangi akan beban bala yang ada pada diri kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan lagi yang meringankan bala, dzikru ma huwa asyaddu minka, mengingat sesuatu yang lebih sangat daripada engkau. Kalau kita karena penyakit umpamanya, karena penyakit, nah kita pandang orang yang lebih sakit daripada kita. Nah, ini mengurangi juga akan bala. Nah, kita kehilangan harta 10 juta, kawan kita ditipu orang 100 juta. Nah, ini yukhaffif, meringankan bala. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Ayyub alaihi salam kurang apa terhadap Allah khidmatnya? Nabi, Allah beri cobaan Nabi Ayyub ini, pertama seluruh kebun-kebun Ayyub hangus terbakar, kebunnya habis. Disampaikan orang kepada Ayyub tuh kebun pian terbakar habis semua. Ayyub menjawab, alhamdulillahilladzi a'ta wa naza'. Segala puji bagi Allah yang memberi dan mengambil. Nah, segala puji bagi Allah yang memberi dan mengambil. Dalam waktu yang tidak terlalu lama,
Seluruh ternak Nabi Ayub mati. Untanya, kambingnya matian. Nah, disampaikan kabar kepada Nabi Ayub, harta pian, tuh kambing, sapi, unta habis, ada bertinggal lagi, semuaan mati. Ayub menjawab, alhamdulillahilladzi a'ta wa naza'. Segala puji bagi Allah yang memberi dan yang mengambil. Dalam waktu yang tidak berapa lama, Ayub ini punya gedung, punya kasar. Gedungnya runtuh. Semua anak-anak Ayub meninggal dunia. Gedung runtuh, anak matian semua. Dan Ayub pun serta istrinya luka-luka tapi kada mati. Nah, ini cobaan yang beruntun yang diberikan Allah kepada Ayub. Nah, bila kita ingat cobaan-cobaan yang diterima Ayub ini, maka cobaan yang diberikan Allah kepada kita menjadi tidak ada artinya. Apalagi Nabi Ayub, orang yang selamat itu kada pernah maksiat kepada Allah, orang yang hidupnya selalu zikir kepada Allah, diberi Allah ujian seperti ini. Dibanding kita, yang hari-hari banyak lalai kepada Allah, harta halal haram yang masuk. Nah, dibanding an Ayub, maka musibah yang kita terima itu menjadi ringan. Nah, jadi pengarang ini Imam Ahmad bin Athaillah dalam hikmah yang ke-102, 103, beliau ingin menyampaikan bahwa setiap bala musibah itu hendaknya menjadi ringan bila kita mengetahui kelembutan-kelembutan Allah yang ada di dalam sebuah musibah atau bala itu.